Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Cedera memang sebuah resiko yang dapat terjadi dalam atlet olahraga manapun, dan tak jarang bahkan harus menempuh cukup lama untuk pemulihan. Namun di NBA, ada beberapa pemain yang sempat tetap bermain meskipun tengah mengalami cedera dalam suatu pertandingan. Legend Rondo telah dikenal sebagai salah satu pemain yang tangguh, dan banyak ia buktikan selama berkarir di NBA. Salah satunya adalah ketika ia bermain dengan cedera siku. Pada babak playoff 2011, Rondo yang masih berseragam Boston Celtics akan menjalani game ketiga menghadapi Miami Heat dengan posisi timnya tertinggal 0-2. Rondo paham bahwa game ketiga menjadi penting untuk menjaga agar momentum tak sepenuhnya berada di tangan Heat. Oleh karena itu, tak ada yang bisa menghentikannya bermain, termasuk cedera sekalipun. Kejadian tersebut terjadi pada kuarter ketiga saat Rondo sedang menjaga Dwayne Wade. Keduanya sama-sama terjatuh dengan posisi tangan kiri Rondo menjaga badannya. Karena posisi tersebut, ia mengalami dislokasi pada siku kirinya, yang seharusnya bisa membuatnya tak bermain hingga laga berakhir. Namun, Rondo kembali ke lapangan pada kuarter keempat dan membantu Celtics meraih kemenangan 97-81 dengan bermain hanya menggunakan tangan kanannya hingga akhir laga. Amazingly, 25 of 40 NBA titles won by one. Jauh sebelum Rondo, ada penggawa Boston Celtics lainnya yang juga tetap bermain meski mengalami cedera parah, yaitu legenda Kevin McHale pada NBA Finals tahun 1987. Sepanjang musim, power forward legendaris Celtics tersebut memang telah mengalami masalah pada kakinya, dan cedera itu makin parah hingga ke babak NBA Finals. Dan Celtics makin membutuhkannya menghadapi rival berat mereka, Los Angeles Lakers, di babak final. Tim yang juga dipenuhi oleh para legenda seperti Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, dan sebagainya. Dengan cedera patah kaki yang ia alami, ia tetap bermain dengan level di atas rata-rata. Bahkan McHale bermain selama 38,5 menit per pertandingan selama seri NBA Finals tersebut. McHale menjadi pemain terpenting kedua di Celtics di belakang Larry Bird dengan catatan 20,5 poin, 9 rebound, dan 2 assist per game. Semua dilakukannya dengan kakinya yang patah selama 6 pertandingan. Meski begitu, Celtics gagal membendung laju Lakers yang keluar sebagai juara, dan McHale menjalani operasi di kakinya pada musim selanjutnya. Salah satu di antara banyak performa legendaris Michael Jordan adalah saat ia bermain selayaknya pemain terhebat sepanjang masa, meskipun kondisi badannya tidak 100%. Sebelum game kelima NBA Finals 1997 menghadapi Utah Jazz, Jordan tiba-tiba merasa tidak enak badan saat di hotel, menunjukkan gejala-gejala penyakit flu berat. Yang pasti, ia tidak bisa bermain 100% pada saat itu. Namun ternyata Jordan yang tak mencapai 100% kekuatannya pun tetap merupakan mimpi buruk untuk tim-tim lawan. Jordan memberikan performa luar biasa meskipun terlihat sangat sakit dan lemas, terutama ketika pertandingan berhenti untuk time out. Mencetak 38 poin membantu Bulls meraih kemenangan. Pemain berjuluk His Ernest itu pun mengatakan bahwa itu adalah hal terberat yang pernah ia lakukan. Namun harus tetap ia lakukan karena bermain di laga final NBA. Dengan keunggulan 3-2, Jordan kembali fit untuk game ke-6 dan akhirnya bisa menyegel gelar ke-6 untuknya, tripit kedua kalinya, dan mengunci warisannya untuk dunia bola basket. Sampai saat ini, belum diketahui dengan jelas apa yang menyebabkan Jordan sakit seperti itu. Apakah memang virus flu berat, atau ada indikasi lain yaitu keracunan makanan saat di hotel. Thomas here in the third. Thomas off balance, basket count and a foul as he goes into. Tak cukup bermain dengan satu cedera saja, Isaiah Thomas mengalami 2 cedera sebelum memberikan penampilan luar biasa sembari menahan rasa sakitnya itu. Thomas bersama dengan Detroit Pistons sedang berjuang dalam NBA Finals 1988 menghadapi Los Angeles Lakers, di mana sebelum game ke-6, Pistons sudah unggul 3-2. Membutuhkan kemenangan untuk meraih gelar juara, Thomas bermain selayaknya itu adalah pertandingan terakhirnya dan memberikan segalanya di atas lapangan. Meskipun akhirnya justru membuatnya cedera. Pergelangan kaki kanannya terkilir pada kuarter ketiga, ditambah ia juga mengalami dislokasi pada salah satu jari di tangan kirinya,
dan juga luka di pelipis dekat mata kirinya. Meskipun dengan berbagai kesakitan yang harus ia tahan, Thomas memberikan penampilan layaknya seorang pemain yang bermain dalam kondisi sehat 100%. Bermain dalam 44 menit, Thomas mencetak 43 poin, 3 rebound, 8 assist, dan 6 steal. Catatan yang bahkan tetap terlihat hebat jika dilakukan oleh pemain yang sehat. Meskipun dengan penampilan luar biasanya itu, Pistons kalah tipis 102-103 dari Lakers yang akhirnya juga memenangkan game ke-7 108-105 untuk keluar sebagai juara NBA 1988. Penampilan-penampilan luar biasa juga bisa terjadi di musim reguler, seperti apa yang ditunjukkan oleh mendiang Kobe Bryant pada tahun 2013 lalu. Berkarir selama 2 dekade, momen ini disebut-sebut sebagai momen tertangguh dari Kobe Bryant. Cedera Achilles yang robek merupakan cedera yang ditakuti oleh atlet olahraga manapun di dunia, karena untuk pulih dari cedera tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang. Paling cepat, butuh waktu 1 musim penuh di NBA, yaitu di kisaran 9 bulan untuk bisa sembuh dari cedera Achilles setelah melakukan operasi dan berbagai proses rehabilitasi. Dengan mengetahui seberapa parah cedera Achilles tersebut, apa yang dilakukan Bryant ini menjadi terlihat tidak masuk akal dan sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehnya. Dalam laga menghadapi Golden State Warriors pada 13 April 2013 lalu, Bryant bermain dengan mengetahui betapa pentingnya laga tersebut untuk harapan Lakers lolos ke playoffs. Dalam satu drive yang ia lakukan, ia terlihat jatuh dan memegang kakinya. Perkiraan awal adalah ia mengalami terkilir pada pergelangan kakinya. Sudah sempat dibantu untuk berjalan ke pinggir lapangan oleh staf Lakers, ia kembali ke lapangan untuk menembak 2 free throw yang krusial untuk kemenangan Lakers. Setelah itu, baru Bryant menyelesaikan pertandingan lebih cepat dan menuju ruang ganti. Baru terungkap setelah pemeriksaan lebih lanjut bahwa ia menderita sobek pada otot Achillesnya. Bryant menyelesaikan pertandingan dengan mencetak 34 poin, dan Lakers berhasil memenangkan pertandingan itu dan kemudian berhasil lolos ke babak playoffs. Apa yang ditunjukkan Bryant pada momen tersebut adalah bagaimana ia selalu menerapkan Mamba mentality pada setiap apa yang dilakukannya. Ketika ia bisa memberikan 1000% pada pertandingan basket, maka ia akan melakukannya, tak peduli bagaimana kondisi badannya saat itu. Setelah cedera Achilles tersebut, banyak yang melihat bahwa permainan Bryant tidak se-eksplosif sebelumnya, dan pada akhirnya Bryant pensiun 3 tahun setelahnya. Ada lagi pemain-pemain NBA yang bermain saat cedera? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.